Halo, ketemu lagi. Kira-kira masuk channel yang channel saya aja ya. Saya sedang bersama Pak Dana nih. Kita lagi ada di mana Pak Dana? Di namanya tempatnya warung Komah itu ada di KM 0 Sentul. Sentul ya. Pagi-pagi nih tadi kita berangkat ya. Pagi, masih pagi nih dan hawanya masih Wah, luar biasa awan. masih dingin, masih enak buat dingin. Ini di warung Omar ini kayak tempat makan gitu dan sepertinya banyak pesepeda beristirahat di sini. Mungkin orang-orang sepedahan banyak kesini ya Pak Dana. Ya, mereka pagi kita coba naik. Terutama mereka yang senang tanjakan. Ada penggemar-penggemar tanjakan. Itu jangan salah, Tanjakan digemarin. udah kemarin semakin tajam tanjakannya, semakin mereka excited mas. Kayak tanjakan freak. Jadi ya tanjakan. Memang. Dan ini fenomena ini sudah lama, KM0 itu sudah lama, sudah mungkin 10 tahun ya. Cuman sejak pandemi ini jadi luar baru biasa. ya baru viral banget, ketambahan penggunanya nambah lah istilahnya. Tadi kita naik sepeda juga kan? Oh iya ya, beda merek Karimun loh. Kita naik mobil tadi. Kita melihat salut banget ya orang-orang tanjakan. Iya, Mobil aja setengah mati naiknya tadi naik ya. mobil aja berat banget ya. Dia bisa naik sepeda ya. Hebat, harus salut dengan para penggoes. Tapi akhirnya bikin ini ya, beberapa waktu terakhir, 1 tahun terakhir lah yang paling terasa. Makanya tren sepeda itu jadi ngehits banget karena memang challenge-challenge seperti ini tuh belum pernah mereka temui mungkin dulu sebelum ada pandemi ya. Jadi ini kayak the other side of pandemi gitu, bahwa yang tadinya sama makanannya sudah ini mbak, apa teh manis sangat ya mbak? Saya SMA nih, saya haus banget. Oh ini buat padana. Padana tawar atau mana? Kalau tawar no? Pakai sayur. Enggak ada. Mendoan. Mendoan. Mendoannya satu itu beli satu aja. Pisang goreng. Masih Mendoan panas. itu per porsi. Ya. Itu beli satu aja. Ya, terus ya. Nggak pedas ya? Akan jadi penghias. Nah, kalau ngobrol luar gini biasa ini. enak banget. Ah, masih. Oh, Pisang gorengnya. Pisang gorengnya jadi pengantar lah. Gitu. ini. Rame pak ternyata. Tapi ya orang sepedaan berhenti. Ah, gitu. Itu ya lihat sana. Ayo. Ya, bisa lihat Lanjut mana. mas, ini kita Lanjut. lagi masih gitu. Oh, lagi di testing. Ya, panah aja sini. Ayo buat situ dulu. Pasangnya di atas. Nih, tunggu sana di atas. Apa jadi? Aku dari ke daerah KM0 itu banyak Bayarnya langsung ya. panas banget kan memang. Bayarnya langsung. Nanti. Jadi kalau daerah KM0 itu banyak tempat-tempat makan ya, tempat istirahat lah istilahnya buat orang-orang yang sudah sepedahan. Karena kalau udah sampai di sini itu sudah Apa aja nih? sudah di titik puncaknya lah istilahnya, sudah di titik finish. Makanya kalau di masuk KM0 ada palangnya tulisannya finish. Nah, Sambar makan ya. iya, Pisangnya manis banget. gorengnya harusnya kan Oh. biar kepengen. Keren tempatnya, terus kayak ada turunan gitu tempat makannya. Jadi pemandangannya yang bagus, pemandangannya itu Masih lihat dong. hijau. Nanti saya ambilin videonya. Ambil Bagus ya. banget tempatnya, terus kita jadi bisa lihat itu Bogor itu kayaknya di sana karena padat sekali di situ. Kita jadi tahu pemandangannya masih hijau, masih bersih. Dan hari ini alhamdulillah banget 3 hari kita hujan terus loh pagi
hari ini tuh cerah banget gitu, langitnya bisa bersih banget. Ini hari yang tepat untuk bersepeda sebenarnya. Tapi berhubung ini masih hari kerja, kayaknya banyak yang belum. Seandainya hari ini tanggal merah, ini tempat warung Omar ini mungkin akan lebih padat dari ini ya Pak Dana ya. Karena kalau liburan hari Sabtu Minggu sekarang banyak orang mengalihkan liburannya dari mall atau villa menjadi bersepeda. Itu fenomena pergeseran bisnis yang terjadi selama pandemi ya. Saya makan terus loh ini. Enak emang. Saya nunggu dingin, tapi nanti keburu habis. Enak loh. Warung Omar. Selain di sini ada apa lagi Pak? Ada warung banyak. Kalau di gitu-gitu yang lain banyak lah. Viral Di ya. sini juga yang rame namanya Ripis depan. Oh. Di bawah tadi kita lewat Edensol. Tapi Edensol Iya, iya. udah tua, lama sekali. Di bawahnya lagi tadi ada apa? Aman di sini. Aman di Itu sini. mahal, lumayan mahal. Di bawahnya tadi apa lagi ya? Mandapa, Kirana. Kalau buat kayak gini rest area gini apa kayak banyak. Tadi kan ya Banyak kayak jalan ya. jadi Sentul bisa jadi alternatif ketika puncak ditutup. Puncak ini kan sering ditutup, dibuka satu jalur lah, kemudian selama pandemi ini harus ganjil genap lah, segala macam ya, banyak atau harus ada syarat antigen lah, nggak apa-apa. Jadi Sentul bisa jadi alternatif. Lagi rame-rame di sini, itu tempat. Saya nggak ada yang ngomong, jadi saya ada kepala ya. Loh, saya mau nanya Pak Dana ini. Oh nanya apa? Udah selesai, udah 6 menit. Mungkin Pak Dana bisa kasih insight kalau berbisnis di daerah-daerah yang sifatnya bukan daerah metropolitan, kayak IKM 0 ini kan sebenarnya nggak bisa disebut daerah metropolitan karena dibilang lokasinya tidak strategis, jalanan ya cuma sekecil itu, mungkin marketnya juga nggak banyak, artinya market utamanya kayak kafe resto seperti ini kan justru orang Jakarta. Nah kalau berbisnis di daerah-daerah pinggiran seperti itu apa yang harus dipilih ya, bisnis apa yang harus dipilih, kemudian gimana cara kita membuat itu sustainable gitu. Digabung sih, teh, kopi. Jadi gini, kalau tempatnya seperti ini ya Pariwisata itu bukan sekedar hospitality. taman ya Pak ya? Bukan sekedar tempat, tapi lebih ke tempat makan dari yang paling tradisional sampai yang modern. leisure lah ya. Iya, kemudian resort ya, ada tempat buat bermain anak-anak mungkin, buat keluarga, apalagi kan pemandangannya hebat. Dan sekarang dengan pandemi orang pada berolahraga, jadi trekking, berjalan-jalan, bersepeda itu jadi satu hal yang Sudah masuk pariwisata juga sudah akhirnya. masuk dalam daftar wajib, jadi daftar rutin lah ya. Ya. Jadi semua keluarga kali ya. Jadi mereka bosan di kota, mereka coba-coba cari tempat kan. Kebetulan Sentul ini tidak terlalu jauh lah. Dan ini juga kita nggak pernah lihat sini ya Mas ya. Belum. Tapi gara-gara ini Dikit-dikit puncak kan. yang menarik adalah Mas, bukan cuma pariwisata. Sebenarnya support dari pariwisata juga harusnya berkembang setelahnya. Apa misalnya? Jalur harus ATM. ya kayak gitu-gitu ya. ATM. Ekosistemnya ya. Iya. Sejak dari bawah Sentul ke atas nggak ada pom bensin. Nggak ada pom bensin. Ada sih ATM, yang bensin eceran. bensin aja. Tapi setidaknya bisa diakalin dengan lebih proper lah. Pertamini mungkin Ya. Pertamini namanya ya. Pertamini. Atau apalah. Kemudian juga nggak lihat dari tadi ATM. Indomaret tuh ada di bawah kan. Indomaret yang Jadi convenience store lah. Alfamart. Atau mungkin warung-warung sebenarnya yang bisa diberdayakan. tidak perlu Indomaret, mungkin dengan lokal brand. Ya lokal brand artinya. Warungnya diberdayakan. Cuman harus ada ATM. Orang apalagi sekarang harus beli Ini hand sanitizer itu, sanitizer, masker itu kan barang wajib. minuman-minuman yang walaupun rumah-rumah sini banyak menjual juga ya, kayak Pokari kayak tapi yang kita adalah mengisi ATM, mengisi GoPay, mengisi Koko. Kalau yang harus dari ATM atau ATM sendiri gitu. Iya, iya. Berapa kan nggak punya mesin edisi. Masalah. Terus apalagi ya Mas ya? Baju Mas, kaos piling.
Maksudnya jualan baju gitu? Bukan baju, sandal jepit. Untuk fashion ya? Bukan. Itu kan utama orang sepedahan kotor, orang Untuk supporting itu justru mana? di kantong plastik, tas kecil, dan di baju mereka lupa bawa misalnya baju basah. Ini apa? Indomie goreng juga. Oh, saya nggak pakai telur. Nggak apa-apa deh. Indomie goreng double. Indomie Ega diketawa. Harus ada. Diketawain. harus ada view-nya Indomie. Apa itu Boleh. Indomie? Salah. Di tempat sedingin ini Indomie itu pahlawan. Jadi balik lagi mas. Ya, silakan. Tadi support yang belum ada di sini supportnya. Kalau yang saya lihat ya, untuk yang stock buy untuk orang warung yang tradisional banyak. Cuman memang semakin tinggi harga semakin mahal. Itu juga sama. Iya. Kalau kita bisa membuat harganya tidak terlalu mahal, saya rasa. Tapi rumus semakin tinggi semakin mahal berlaku sih Pak. Nah, iya. Kalau kita di atas pesawat kan harganya juga mahal, itu makin tinggi. Kalau pesawat tuh nggak ada jaminan selamat ya. Iya, nggak ada jaminan selamat loh padahal. Artinya beli aqua di sana mahal ya memang. Rumus itu berlaku makin tinggi makin mahal. Bukan makin putih makin murah gitu kan ya. Bukan, makin tinggi makin mahal. Iya, balik lagi. Yang kurang di sini masih adalah support. Kalau ada yang mau coba usaha ini, mungkin support. Artinya harus mikirin juga gitu. Iya, produk-produk support ini. Karena yang main di sini pengunjungnya itu kalangannya sangat bervariasi. Dari yang Geografinya Jakarta lah, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek, terus sepertinya middle up kelas Jabodetabek ekonominya. nggak dibaca ya D-nya. Jabodetabek sekarang. Oh, dia masih diakuin ya? Jabodetabek. Jabodetabek Kalau yang- Tangsel. Kalau yang saya lihat kalau mau buka itu kalau tempat stok banyak itu banyak sekali. Tapi yang nggak kepikiran itu mereka adalah support. Artinya kalau misalnya saya punya lahan di sini lalu saya mau buka usaha, tadi kalau saya bikin usaha yang berjenis stop buy tadi, ya mungkin kompetitornya akan lebih banyak Dan lebih mahal. Ah. Untuk sewa tempat segala macam. daripada saya bikin yang sistemnya yang bisnisnya yang sifatnya supporting Karena ini menjual view. Ya, Menjual view. Makanan, minuman. artinya itu tempatnya satu harus punya view Iya, karena di dan situ itu paling nilainya. mahal, pasti premium. Nah, padahal tadi kalau support kan nggak perlu view. Iya. Bahkan kita ngelapak aja pakai mobil dibuka bagasinya aja. Udah bisa ya. Bisa. Kita taruh aja sih mesin EDC itu untuk top up aja bisa orang bisa. Atau kalau EDC terlalu rumit, pencairan tunai itu ya lewat GoPay, lewat OVO atau link aja misalnya, jadi orang transfer ke kita cairin bentuk cash kalau mereka lagi butuh cash. Itu jasa yang simpel banget, menarik tempat. Mungkin itu kalau di sini. Tapi Pak Dana kesini mau ngapain ya? Saya mau nemenin Menyegarkan pikiran nggak? menemani Mas ini makan dulu. Kenapa? Nah, ini datang lagi di makanan. Ini pesawat. Tawa. Ini jualan. Kopi. Saya es teh manis. Tekan Surabaya. Pesanan ketiga Mendoan, mendadak ya. Mas, ya Allah. Oh, Di tempat seperti ini. ini bisa ya? Ya. Nah, ini Lagi singkong. Singkong goreng. Singkong ya. Jadi di tempat seperti ini makanan sederhana itu menjadi sangat mewah dan enak banget rasanya. Percaya deh, coba beli pisang goreng terus di Jakarta, mungkin rasanya akan susah nyari yang seenak di sini. Karena yang bikin enak itu bukan pisangnya sebenarnya, tapi suasananya. Ini bisa kan? Jualan ya? Pak Mas Tomo, Teh tawar. luar biasa. Keren. Alhamdulillah. Tapi Pak Dana sering ya ke tempat-tempat dengan pemandangan alam seperti ini? Bukan sering. Karena saya pekerjaannya memang sebagai coach dan advisor. Jadi saya memang harus selalu menyediakan waktu untuk mengupdate perkembangan-perkembangan terutama terkait dengan peluang-peluang usaha
dan bagaimana mereka survive di tempat-tempat baru atau di tren baru lah. Jadi kalau sering nggak ke tempat seperti ini, enggak juga. Kebetulan dalam beberapa bulan ini pandemi arah trennya ke sini ya. sini. Jadi saya sempat udah 4 kali ke sini melihat beberapa tempat berbeda dan masih takjub aja kalau setiap kali ke sini. Tapi tempat seperti ini ya, maksudnya tempat kayak kita ke Sentul, ke Puncak, istilahnya refreshing gitu ya, back to nature lah. Kan bagus juga buat inspirasi ya, buat menyegarkan. Oh ya, tapi ini tempat ini kalau hari Sabtu, hari tertentu ramai sekali. Udah kayak Jakarta aja ya sudah. Jadi hari Minggu jangan coba-coba sini, macet Parah. karena orang berlibur. Hari Sabtu gambling, kadang-kadang macet, kadang-kadang enggak. Hari weekday, hari Rabu dan Kamis nggak macet. Ini pesepeda banyak Banyak banget. Jadi memang kemacetan di Jakarta itu tidak disebabkan oleh apa-apa ya. Penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah warganya. Jadi kalau warganya berkurang, Jakarta pasti nggak macet. Karena kemanapun warga Jakarta pergi pasti macet. Ke puncak macet, mudik di daerah macet, jadi yang bikin macet warganya. But it's good ya buat daerah kayak gini, kedatangan orang-orang Jakarta mungkin secara umum membantu perekonomian mereka juga. Ya, walaupun pemiliknya mungkin orang Jakarta. Nah itu nggak kemana-mana sebenarnya. Jadi kan warga sekitar juga menjual macam-macam. Nah itu supporting tadi itu sebenarnya Ya, walaupun yang mereka menjualnya barangnya seragam. Setiap rumah atau warung rumahan yang ada sekarang menjualnya barang yang sama. sama. Jadi kalau satunya jual air minum semua. Artinya kalau kita khawatir tentang air minum, kita khawatir banyak. Tapi untuk air minum tertentu yang dibutuhkan sama orang yang olahraga, itu mereka nggak punya. Nggak usah mewah, tapi mesti tahu. Tapi sepanjang tadi Apalagi yang saya nggak lihat hal simpel yang orang yang olahraga butuhkan. Pisang. pisang. Emang pisang buat olahraga efeknya apa Pak? Itu pertama boosting energi, gulanya rendah, dan itu kan buah-buahan ya. Artinya dimakan sebelum, sesudah, atau pada saat? Bisa makan sebelum dan pada saat. Oh sambil istilahnya sambil olahraga beristirahat sebentar. Mengembalikan energi yang kurang. Oh pisang biasa gitu kan ya? Kalau pisang goreng ngaruh nggak? Nggak ya? Ngaruh. Bikin Tambah kita, enak aja. bikin kita malas goes lagi Enggak, makan. biasanya orang benar. Orang makan pisang itu pas Satu biji gitulah. satu buah. Oh kalau pisang biji. Kalau pisang itu buah, Belum pernah lihat ada biji pisang. jadi nggak boleh ngomong biji. Kalau kacang itu biji. Gitu ya? Nah, satu buah. Ini kalau kacang goreng sepiring gitu ya. Karena tadi itu satu biji. BTW tinggal segini. Soalnya dalam pisangnya tinggal segini. dalam ininya ada matchingnya kan. Ini enak banget. Tepungnya itu kayak ada ramuan khusus gitu. Kayak didoain gitu biar orang makan banyak. Tahunya enak. Gila. Orang Sunda tempe mendoan enak itu luar biasa. Karena mendoan tidak dari Sunda. Mantap. Tapi menurut Pak Dana, kalau orang refreshing ke tempat-tempat seperti ini, efeknya buat bisnis dia apa sih kalau dia seorang pengusaha misalnya? Apa manfaat yang didapat seorang pengusaha ketika dia harus refreshing? Baik dulu. Apa sih permasalahan sekarang? Biasanya sih sumpah. Nah, udah. Sumpah karena terlalu banyak yang diurus. Karena sih everything Officer. CEO. Dia mikirin Semuanya. karyawannya aja dia pikirin. Belum pulang ke rumah, mikirin rumahnya kan. Ya. Jadi mencari momen yang bisa walaupun hanya sesaat Iya. untuk mengosongkan pikirannya, menghilangkan kesumpekannya itu buat seorang pengusaha itu Penting banget ya. penting, dan itu ada yang berani bayar mahal. Makanya saya lihat pengusaha ada yang aneh-aneh untuk mengambil Makanya mereka bungee liburan. jumping, Iya, mereka kayak gitu. terjun payung, gantole. Itu untuk
bukan sport loh. bener-bener keluar dari kebiasaan mereka kan. Nah, jalan-jalan ke tempat seperti ini akhirnya jadi lebih murah dibanding Low budget ya, Iya. low budget dengan impact yang mungkin kurang lebih sama. Penting buat pengusaha refreshing. Jadi kalau pengusaha tidak refreshing itu mampet nanti lama-lama dan imbasnya bisa kemana-mana. Itu yang akan bikin kita ya kalau Anda pengusaha, Anda baru mulai, apalagi baru sumpek-sumpeknya tuh, jangan sampai hanya karena masalah seolah-olah kalau jalan-jalan atau refreshing gini kan dianggap spend money ya. Jangan sampai terpikir itu akhirnya tidak segera refreshing gitu. Refreshing itu mungkin tidak semata-mata harus di tempat-tempat seperti ini kan ya Pak. Bisa apa aja sebenarnya. Kalau adalah hebat kalau kita bisa refreshing dengan biaya nol. Jadi apa duduk di rumah, mengosongkan pikiran. Udah oke banget. Biasanya tantangannya adalah di rumah tuh mengosongkan pikiran bukan dari kita, tapi dari orang rumah kita. Ada aja nanti. Ya, yang bukan gangguan ya, tapi ada aja emang kegiatan sehari-hari kan. Ya, kegiatan sehari-hari itu juga mengurangi jadwal refreshingnya. Nah, kalau refreshing itu nggak boleh bikin bisnis ya Pak Dede? Ya enggak. Jadi kalau hari ini dia masih harus wah ini belum selesai, itu sudah nggak boleh. Kalau dari refreshing jangan dipikirin dulu. Tapi pertanyaannya gini, ketika refreshing apa sih yang diharapkan? Nah itu, apa yang diharapkan kalau supaya bisa mikirin bisnis lagi? Supaya lebih fit dalam mikirin kan. Karena begitu kembali ke Jakarta, kita kembali ke rumah lah ya, kita kembali ke rumah, kembali ke bisnis kita kembali dengan kerumitan-kerumitan lagi. Ini refreshing itu istirahat ibaratnya. Kalau kita habis tarik napas ini dilepas sebentar untuk siap-siap tarik lagi. Itu kalau berenang atau menyelam tuh menyembul dulu ke permukaan, lihat matahari, nyilam lagi. Habis itu nyilam lagi. Nah itu yang terjadi. Makanya liburan itu penting. Kenapa pengusaha-pengusaha yang perusahaan gede-gede itu kalau liburan jauh-jauh? Ya karena mereka mungkin mencari tadi yang Pak Dana bilang. Lagi mas, seorang pengusaha itu harus selalu memperluas istilah mas. Apa itu? Frame of reference, field of experience. Tahu nggak mas? Ingat nggak? Itu coba di Google, dibuka di Google ya. Itu mata kuliahnya anak komunikasi. Term of reference dan field of experience itu mata kuliahnya anak komunikasi. Pergi ke tempat baru itu akhirnya memperluas Wawasan. Apa gunanya wawasan yang luas? Diperlukan untuk menambah kreativitas ketika kita mengembangkan usaha. Nggak cuma kita sebagai pengusahanya, tapi tim kita juga sama. Bayangin kita jalan-jalan ke Sentul, ini hanya Sentul aja simpel. Iya. Lihat seperti ini. Besok, lusa kita menemukan sebuah peluang, kita ngomong, itu loh kayak di situ. Terus tim Anda, yang kayak apa ya Sentul? Nggak dapat gambaran yang sama. Pergi ke Sentul, mungkin lebih mudah buat mereka. Oke, besok saya ke Sentul, tim ke Sentul. Bayangkan kalau itu loh, kayak waktu kita di Iceland. Iceland mas. Tahu nggak Iceland? Islandia. Google dong mas, gue juga nggak tahu di mana. Nggak, saya kira studio Trans TV studio itu ada Iya. Iceland. Di Bintaro ada itu Iceland. Itu ice skating ya. Mantap. Ya kan? Jadi kalau ada memang bosnya ngajak jalan-jalan, itu tinggal ngajak doang. Tinggal itu yang paling enak, the best part. Ini yang dimakan. Mungkin itu masih 24 menit loh, orang. Nggak, nanti kan dipotong jadi 4 menit. Ngapain ngomong? Udah yuk, nikmatin dulu suasananya mas. Oh. Udah ya, nanti lanjut lagi. Untuk melalui